نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jazakallahu khairan Muhammad. Dari sekian cerita dan kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, hanya satu kisah yang mendapatkan predikat sebagai ahsanul qasas, kisah terbaik dan kisah terindah. Kita yakin bahwa setiap cerita dan kisah yang ada di dalam Al-Quran pasti indah, baik, bagus. Tetapi yang ahsanul qasas, yang terbaik dan terindah adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah sendiri yang menyebutnya di dalam Al-Quran seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah subhanahu dalam ayat ini menjelaskan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasas, kisah terbaik dan terindah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan wahyu yang kami sampaikan untukmu yaitu di dalam Al-Qur'an ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, padahal engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang kisah ini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah sehingga mampu menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dari awal hingga akhir, detail dan rinci, sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjadi salah satu bukti kenabian beliau, risalah yang beliau bawa adalah benar-benar datangnya dari Allah subhanahu. Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama tidak mampu membaca, juga tidak mampu menulis. Beliau adalah an-nabiyul ummi, seorang nabi yang buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab milik ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah belajar kepada para pendeta di kalangan Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah berteman atau bersahabat dekat dengan pengikut atau penganut agama ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW mampu bercerita tentang Nabi Yusuf dan juga tentang nabi-nabi yang lain persis seperti yang disebutkan dalam Taurat dan Injil sebelum dirubah-rubah, sebelum dikurang-kurangi, sebelum ditahrif oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ini bukti bahwa memang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah. Dari mana Nabi Muhammad bisa bercerita tentang Nabi Yusuf? Persis seperti dalam Taurat dan Injil sebelum ditahrif. Padahal Nabi tidak pernah belajar kepada ahlul kitab, tidak pernah membaca kitabnya ahlul kitab,
tidak pernah berteman atau bersahabat dekat dengan penganut ahlul kitab, ini bukti bahwa apa yang beliau bawa memang betul-betul datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, dengan demikian kisah terbaik dan paling indah di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa kita mengatakan kisah terbaik dan kisah terindah adalah kisah Nabi Yusuf? Karena berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Para ulama ahli tafsir, banyak dari mereka yang secara khusus berbicara panjang lebar tentang surat Nabi Yusuf, surat Yusuf alaihi salam. Yang paling terkini, paling dekat dengan kita adalah tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Bahkan beliau sendiri menulis sebuah risalah yang diberi judul Risalah Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusufa alaihi salam. Beberapa pelajaran hidup yang bisa diambil dan digali dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Siapapun dari kita yang mencermati serta menghayati betul kisah Nabi Yusuf alaihi salam, pasti bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Karena hampir semua kegiatan dan aktivitas kita di dunia ini selalu ada petunjuk dan arahannya dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Saya ulangi kembali, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini pasti ada bimbingan dan petunjuknya dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Karena kisah Nabi Yusuf itu kisah yang lengkap dari awal hingga akhir. Silahkan kita periksa masalah atau persoalan yang kita hadapi, pasti ada petunjuk dan arahannya dalam kisah Nabi Yusuf. Ikhwati fillah rahimakumullah, salah satunya adalah keyakinan seorang hamba dalam bentuk husnudzan, yaitu berprasangka baik bahwa segala dan apapun yang terjadi dalam kehidupannya pastilah mengandung hikmah yang begitu besar. Hikmah dan manfaat yang bisa kita peroleh ternyata cukup dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan kita sendiri terhadap musibah atau ujian itu. Saya ulangi kembali, masing-masing kita pasti menghadapi masalah dan persoalan. Namun yakinlah bahwa di balik masalah dan persoalan yang kita hadapi ada manfaatnya yang begitu besar sekali, kebaikan dan maslahat untuk kita sendiri di dunia dan di akhirat. Akan tetapi itu juga cukup dipengaruhi oleh sikap kita saat menghadapi masalah dan persoalan tersebut. Artinya, ketika masalah dan persoalan yang kita hadapi itu diselesaikan dengan dasar atau konsep sabar dan takwa, maka manfaat dan maslahatnya begitu besar sekali. Tetapi untuk kita yang ingin menyelesaikan masalah atau persoalan kemudian tanpa menggunakan konsep takwa dan sabar, maka manfaat atau maslahatnya berkurang atau na'udzubillah justru akan menghilang, sehingga tidak ada satupun manfaat yang kita dapatkan di dunia maupun di akhirat, karena kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan memperoleh pahala dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita dituntun untuk berpikir jauh ke depan, bukan apa yang sedang kita rasakan sekarang. Ambil sebagai contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau kan mengalami hukuman
penjara hampir kurang lebih 9 tahun lamanya. Itu bukan masa yang sebentar. Nabi Yusuf dihukum penjara kurang lebih 9 tahun lamanya. Kalau hanya berpikir sempit, menilai sekarang dalam konteks waktu itu, nah, apa salah Nabi Yusuf alaihissalam? Apa salahnya? Nabi Yusuf sama sekali tidak bersalah. Nah, beliau dituduh, beliau menghadapi godaan kaum wanita, hingga akhirnya beliau lebih memilih untuk hidup di dalam penjara saja. Kalau melihatnya secara sempit, kasihan kan Nabi Yusuf sebagai pihak yang dirugikan, pihak yang terzalimi. Kalau kita melihatnya secara sempit, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ujian yang ternyata tidak ringan. Di penjara loh kurang lebih 9 tahun. Nah, orang yang dipenjara secara status jatuh, tidak akan dihormati, dihina dan direndahkan. Nah, kalau kita yang merasakan, nas'alullah as-salamata wal afiyah, belum tentu kuat menghadapi ujian seperti itu. Nah, tidak bersalah apa-apa kok di penjara. Penjaranya bukan 2 bulan 3 bulan masa percobaan, tapi langsung kurang lebih 9 tahun, bid'a sinin, bertahun-tahun. Ya itu tadi kurang lebihnya 9 tahun. Nah, tapi saat melihat dan memandang jauh ke depan, setelah terjadi dan dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ternyata itulah sebab sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dikenal oleh raja. Kalau Nabi Yusuf tidak dipenjara, bagaimana mungkin Nabi Yusuf dikenal oleh sang raja? Nggak mungkin. Lihat prosesnya itu luar biasa. Nah, untuk sampai ke posisi puncak sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu, ya, setingkat Perdana Menteri, tangan kanan sang raja. Nah, untuk sampai ke sana, Nabi Yusuf alaihissalam harus mengalami hukuman penjara selama kurang lebih 9 tahun. Nah, itu kan sebab, bayangkan, guna memperoleh kenikmatan atau sesuatu yang menyenangkan, harus mengalami masa-masa yang sulit dan pahit ini. Nah, kenapa akhirnya seperti itu? Karena Nabi Yusuf alaihissalam menghadapinya dengan konsep takwa dan sabar. Nah, tidak gersulo, tidak kecil hati, tidak putus asa, tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua dihadapi dengan sabar, takwa, sabar, takwa. Menjadi sebab Nabi Yusuf menempati posisi yang tinggi, posisi puncak setelah raja, untuk pengaturan wilayah Mesir, Syam dan sekitarnya. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, beliau akan berkenalan dengan 2 pemuda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Ikut masuk dalam penjara 2 orang pemuda. Kedua-duanya bermimpi. Kedua-duanya menanyakan arti mimpi itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang satu akan dihukum mati, yang satu akan dikembalikan sebagai pelayan raja seperti semula. Orang yang masuk dalam ring 1, orang dekatnya sang raja. Nah, ternyata tafsir yang disebutkan Nabi Yusuf terjadi. Orang pertama dihukum mati, orang yang kedua kembali sebagai berposisi pelayan raja, yang menyiapkan makanan, minuman. Itu orang yang paling dipercaya karena makanan dan minuman. Nah,
Itu adalah sesuatu yang sifatnya privasi dalam kehidupan seorang raja. Ketika keluar bebas dari penjara, terbukti tidak bersalah si pemuda pelayan raja itu, Nabi Yusuf sempat berpesan, "Udzkurni inda rabbik." Tolong jangan lupakan aku. Sebut namaku. Ceritakan tentangku di hadapan sang raja. Mudah-mudahan ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi Nabi Yusuf yang kemudian mengakibatkan beliau di penjara. Ya. Ternyata si pelayan itu lupa, subhanallah. Dan memang sudah ditetapkan Allah lupa. Kalau kita melihat ceritanya sampai di sini saja sempit. Ya, betapa kasihannya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara tanpa ada salah. Nah, kemudian ada kesempatan keluar, memohon semacam rekomendasi kepada teman dekatnya tadi. Teman dekatnya tadi malah lupa kepada Nabi Yusuf yang telah banyak membantu dengan memberikan pembelajaran tauhid, lupa kepada Nabi Yusuf yang telah menafsirkan mimpinya. Kalau kita melihatnya secara sempit di sini, betapa kasihannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi cobalah lihat jauh ke depan. Ternyata hikmahnya kan luar biasa. Nah, seandainya saat itu si pemuda pelayan raja bebas dari penjara, langsung menceritakan kepada raja, "Raja, saya punya seorang teman di penjara, orangnya baik, pandai dan pintar menafsirkan mimpi. Nah, bagaimana kalau misalkan dikeluarkan atau dikurangi masa hukuman penjaranya?" Mungkin sang raja tidak akan, pasti sang raja tidak akan memberikan perhatian. Siapa? Emang kenapa kalau pintar menafsirkan mimpi? Emang kenapa kalau orang baik? Dihukum penjara kok. Respon dari raja pasti nol. Kalau tidak nol, katakanlah kecil. Akan diabaikan. Sehingga si pelayan tadi lupanya si pelayan tadi itu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau melihatnya secara sempit, kasihan kan Nabi Yusuf? Nggak salah kok di penjara. Ada kesempatan keluar, orang yang diharapkan lupa, betul-betul lupa. Ya. Ternyata hikmahnya besar. Saya ulangi kembali, kalau misalkan saat itu langsung disampaikan kepada raja, nggak akan direspon. Ternyata hikmahnya orang itu lupa, agar kemampuan Nabi Yusuf tadi, ahli dalam menafsirkan mimpi, tepat dengan peristiwa sang raja sedang memerlukan seorang ahli tafsir mimpi. Momentumnya itu pas. Si pelayan tadi baru ingat tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika sang raja sedang berpikir keras arti dari mimpi yang dilihat dalam tidurnya itu apa. Ini kan berarti posisi raja sedang perlu ahli mimpi, ahli tafsir mimpi. Siapa yang bisa? Ditanyakan kepada orang-orang pintar, cerdik cendikia di samping kanan kirinya, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menafsirkan. Bahwa mereka mengatakan, qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Kata mereka, orang-orang pintar, para panglima hulu balang menterinya dan yang lain, mereka mengatakan adghathu ahlam. Wah, ini cuma mimpi-mimpian, bunga tidur saja wahai raja. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Kalau untuk urusan mimpi dan itu hanya bunga tidur, ya kami gak bisa menafsirkannya. Padahal sang raja berpikir, ini apa arti dari mimpi yang dia lihat? Nah, 7 batang gandum, ya, yang segar, subur, nah, dihabiskan dengan 7 batang gandum yang kering. Kemudian 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Ini maksudnya apa? Jadi raja sedang berpikir keras. Posisi waktu itu sedang membutuhkan seorang ahli tafsir mimpi saat itu. Setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di penjara. Dalam kondisi seperti itu Allah mengingatkan. Allah mentakdirkan si pelayan tadi yang bebas dari penjara itu baru ingat, oh iya, raja, saya punya
teman dekat, orangnya baik, tapi sekarang sedang di penjara. Pinter untuk menafsirkan mimpi. Iya, panggil. Kan gitu. Baru orang tadi mengatakan, saya akan menemui orang itu, namanya Yusuf. Saya akan tanyakan arti dari mimpi Anda itu seperti apa. Pas banget kan momentumnya itu. Nah, artinya subhanallah ikhwati fillah, cobalah kita belajar menghadapi kenyataan hidup. Kita belajar menghadapi kenyataan hidup yang terkadang kita rasakan pahit dan sulit itu. Kita belajar untuk melihatnya tidak terlalu sempit, tidak hanya sekarang ini, tapi lihat jauh ke depan sambil berprasangka baik. Ini pasti ada hikmahnya, pasti. Nah, orang tadi lupa Nabi Yusuf di penjara. Apa hikmahnya? Ternyata ini adalah sebab Nabi Yusuf kemudian betul-betul dipercaya oleh raja, sehingga langsung mengalami lompatan derajat dan kedudukan dari orang yang terhina, ya, mendapatkan status sebagai tahanan, kemudian naik menjadi orang yang paling dipercaya sang raja, menjadi tangan kanannya. Subhanallah. Ini kita praktekkanlah sekarang. Kita praktekkan sekarang dalam kehidupan kita sendiri. Saya yakin banyak kok hal-hal yang sulit dan pahit kita alami sekarang ini. Nah, kalau mau disebut satu persatu ya nggak akan ada habisnya. Ya. Yang jelas masing-masing kita sekarang punya masalah, itu pasti. Masing-masing kita sekarang punya masalah. Ya. Baik masalah pribadi, masalah yang terkait dengan dakwah, masalah dengan keluarga, masalah dengan masyarakat, masalah dengan pekerjaan dunia kita. Ya. Sesuatu yang sifatnya sulit dan pahit. Tapi lihat jauh ke depan, jangan sekarang. Nah, setelah itu Nabi Yusuf kan menafsirkan mimpinya, mimpi sang raja. Setelah ditafsirkan, raja setuju. Itu dia. Dengan penafsiran tersebut, sang raja percaya. Nah, apalagi Nabi Yusuf alaihissalam selain menafsirkan mimpi sang raja, juga sekaligus memberikan solusi dan jalan keluarnya. Kalau arti dari mimpi itu kan sebatas akan terjadi 7 tahun musim subur. Orang bisa bercocok tanam, hasilnya melimpah. Tapi setelah itu akan tiba 7 tahun musim kemarau paceklik. Nah, itu kan sekedar tafsir. Tapi Nabi Yusuf selain menafsirkan juga memberikan solusi. Maka 7 tahun masa subur itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bertanam, bercocok ladang, bertani. Nah, harus dilipat gandakan, harus ditingkatkan. Nah, selama 7 tahun itu. Nah, kemudian hasil dari kebun, ladang, sawah, hasil dari pertanian itu harus diawetkan. Nah, dengan cara dijemur, dikeringkan di tempat terbuka, jauh dari tanah, digantung. Nah, kemudian negara harus mengarahkan warga dan masyarakatnya untuk hemat di dalam mengkonsumsi bahan makanan. Nah, diatur oleh kerajaan itu selama 7 tahun. Nah, kemudian pada musim kemarau, ketika tidak bisa ditanamin apa-apa dan bumi tidak menghasilkan apapun, kerajaan kembali mengatur. Ini pembagian sembako semuanya. Kemudian setelah itu ada 1 tahun, fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. 1 tahun yang hujan, masya Allah, menghapus 7 tahun musim kemarau itu. Jadi Nabi Yusuf selain menafsirkan mimpi juga memberikan solusi. Raja percaya, dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam, dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf sebelum keluar dari penjara, irji' ila rabbik. Enggak, saya tidak mau dikeluarkan dari penjara. Nah, kembali kepada raja. Fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahunna. Tanyakan kepada sang raja, rehabilitasi dulu nama saya. Yang salah siapa? Saya atau perempuan-perempuan itu? Karena raja yang sudah turun tangan, perempuan-perempuan itu ditanya. Nah, baru mereka lah mengakui. Qal
mereka mengatakan al-ana hassasal haqq, sekarang muncul dan teranglah kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi, sayalah yang menggoda Yusuf, kata Imra'atul Aziz. Bersih nama Nabi Yusuf, sehingga keluar dari penjara itu sebagai orang yang terhormat, namanya sudah direhabilitasi, dimuliakan dan diberi kedudukan oleh sang raja. Dipanggil sang raja menghadap, sang raja pun memberikan kesempatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk memimpin, untuk mengatur, karena raja mengerti Yusuf alaihissalam mempunyai kemampuan. Buktinya selain menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf juga memberikan solusi. Nah, setelah diberi kesempatan sebagai pemimpin, sebagai menteri, Nabi Yusuf mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ardh. Wahai raja, kalau memang Anda percayakan saya sebagai seorang kepercayaan Anda, maka pilihlah saya untuk mengurusi hasil bumi. Nah, sehingga Nabi Yusuf tidak meminta jabatan, tidak seperti yang difahami oleh sebagian hizbiyin, menggunakan ayat atau kisah Nabi Yusuf ini untuk membenarkan ikut pilkada, ikut pemilihan anggota legislatif, ikut pemilu. Buktinya Nabi Yusuf aja minta jabatan. Enggak, Nabi Yusuf tidak minta jabatan. Kronologi dan latar belakangnya jangan dihilangkan. Nabi Yusuf setelah dikeluarkan dari penjara, setelah direhabilitasi namanya, sang raja memberikan jabatan untuk Nabi Yusuf. Di situ Nabi Yusuf baru menentukan, kalau saya diangkat sebagai pejabat, saya minta di sini. Jadi bukan datang tiba-tiba, angkat saya jadi pejabat. Enggak. Itu pun Nabi Yusuf memang punya kemampuan. Nah, ini kan kisah ini, satu cerita dari beberapa cerita yang ada di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Terkadang begitu, kita melihat segala sesuatu itu secara sempit, sehingga hati pun ikut sempit. Ketika kita memandang sesuatu dengan sempit, pikiran kita juga akhirnya ikut sempit. Tapi kalau kita melihat segala sesuatunya dengan lebar, luas, panjang, jauh ke depan, maka hati dan pikiran kita pun jauh lebih tenang dan tentram, seperti yang sudah diajarkan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, ternyata hidup di penjara itu hikmahnya besar, menjadi sebab Nabi Yusuf kenal dengan salah satu orang yang mempunyai kedekatan kepada sang raja, kan, punya akses kepada raja. Tapi kalau tidak di penjara, bagaimana mungkin Nabi Yusuf itu punya akses kepada raja? Nggak bisa. Nah, setelah punya akses, ternyata akses itu juga tidak langsung bermanfaat. Perlu menunggu 9 tahun kurang lebih lamanya. Nah, saat tiba momentumnya, ketika sang raja membutuhkan ahli tafsir mimpi, hikmahnya luar biasa. Alaihi salatu wassalam. Nah, satu pelajaran ini saja kalau misalkan kita terapkan ya, atau kita praktekkan dalam masalah atau persoalan yang kita hadapi, itu luar biasa. Nah, itu akan sangat membantu kita. Kenapa sakit, kenapa kecelakaan, kenapa kok ada masalah, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, yakin. Tapi konsepnya adalah takwa dan sabar. Nah, itu yang kita perlukan, itu takwa dan sabar. Jangan sampai kita cuma ingin berharap punya alur cerita seperti kisah Nabi Yusuf, tanpa menyadari bahwa cerita Nabi Yusuf sampai seperti itu karena dasarnya takwa dan sabar. Pengennya ceritanya indah, pengennya ceritanya baik, pengennya akhir cerita itu bagus, menyenangkan, happy ending. Tapi ternyata rel atau jalan atau jalurnya tidak kita persiapkan dengan baik. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya betul-betul bertemu dengan kakak-kakaknya, nah, padahal seandainya mau, Nabi Yusuf mampu sesaat setelah menjadi seorang menteri besar, menteri koordinator kesejahteraan rakyat. Nah, kalau misalkan beliau mau, itu mampu untuk mengadakan kunjungan
resmi sebagai seorang pejabat tinggi ke kampung halamannya di negeri Syam. Itu kalau Nabi Yusuf mau. Nah, saya kira bisa dipahami ya. Nabi Yusuf dari kecil sudah pisah dengan orang tuanya, diangkat sebagai anak oleh Al-Aziz. Kemudian setelah itu dipenjara. Setelah dipenjara, Nabi Yusuf menjadi seorang menteri. Ketika menjadi seorang menteri ini, Nabi Yusuf sebenarnya mampu untuk ayo jemput orang tuanya, bapak ibunya, berkunjung ke kampung halamannya. Mampu. Apa susahnya seorang menteri kok? Tapi ternyata Nabi Yusuf menunggu saat yang tepat. Sabarnya luar biasa ini. Makanya itu tadi konsepnya takwa dan sabar, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Butuh berapa tahun antara beliau setelah menjabat sebagai seorang menteri lalu bertemu dengan orang tua kandungnya. Nah, keluar dari penjara 7 tahun musim subur. Setelah itu 7 tahun musim kemarau. Ya. Paling enggak kan belasan tahun itu Nabi Yusuf menunggu saat yang paling tepat. Sekali lagi, padahal Nabi Yusuf mampu seorang menteri membawa pasukan, kemudian menjemput kedua orang tuanya, dibawa ke kerajaan, mampu. Tapi ditunggu saat yang paling tepat. Sabar itu kita yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Nah, saat bertemu itulah, setelah melalui cerita yang cukup panjang, mereka mengatakan, kakak-kakak Nabi Yusuf, qalu tallahi a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusufu hadza akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata kakak-kakaknya, qalu tallah, sungguh demi Allah, jangan-jangan kamu Yusuf ya? Kata Nabi Yusuf, "Na'am, saya adalah Yusuf, wa hadza akhi," dan dia ini yaitu Bunyamin, adik kandungku. Nah, qad manallahu alaina, sungguh Allah telah banyak memberikan karunia untuk kita. Nabi Yusuf tidak dendam, Nabi Yusuf tidak marah, Nabi Yusuf tidak sakit hati. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, innahu man yattaqi wa yasbir, sungguh orang yang bertakwa dan sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, jadi takwa sabar. Nah, sehingga semuanya berakhir indah. Nah, yang semula mereka memusuhi, hasad, iri dan dengki, akhirnya mereka mengakui salah. Qalu laqad atarakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Mereka mengakui kakak-kakaknya, wa in kunna lakhatiin, ternyata kami memang yang salah. Kami adalah orang-orang yang bersalah. Nabi Yusuf memaafkan. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada cela, tidak ada caci maki. Yaghfirullahu lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, yang kakak-kakaknya minta maaf, mengaku salah, Nabi Yusuf sama sekali tidak menuntut balas. Nabi Yusuf memaafkannya. Akhir yang indah. Kemudian kedua orang tuanya dipanggil. Yang semula buta karena sedih, hanya sekedar memegang dan mencium bau pakaian Nabi Yusuf, langsung saking bahagianya mata itu bisa melihat. Kan ajaib ini, luar biasa. Setelah diobati nggak bisa, cukup dengan membahagiakan, langsung bahagia, senang, sembuh. Yang semula buta bisa melihat. Nah, sebab-sebab yang harus ditempuh. Barakallahu fiikum. Nah, kisah Nabi Yusuf ini juga mengingatkan kita tentang betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Dari awal hingga akhir, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi masalah itu apa? Semuanya dengan ilmu. Ada banyak ayat dalam surat Yusuf itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Dan demikianlah wahai Yusuf, kami memilih engkau, wa yu'allimuka, dan kami mengajarkan kepadamu ilmu tentang tafsir mimpi. Nah, ayat surat Yusuf sudah dimulai tentang kelebihan dan keistimewaan ilmu. Ilmu yang dimiliki seorang hamba itu akan menjadi penerang dalam gelap gulita, akan menjadi pengarah dan penunjuk serta pembimbing, sehingga dia tidak salah langkah, tidak salah mengambil tindakan.
Allah berfirman, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf sudah mencapai usia yang matang, atainahu hukman wa ilma, kami berikan untuknya hukum dan ilmu. Hukum dan ilmu. Nah, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika menghadapi godaan dari Imra'atul Aziz, beliau selamat dan sukses karena punya ilmu. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam bisa keluar dari penjara karena ilmu, kemampuan dalam menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam diangkat dan dimuliakan sebagai seorang menteri besar, itu pun karena disebabkan ilmu yang beliau punya. Nah, sampai akhir cerita Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, wahai Rabbku, nah, sungguh Engkau telah memberikan kekuasaan kepadaku. Nah, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah memberikan ilmu kepadaku tentang kemampuan menafsirkan mimpi. Nah, sampai akhir cerita Nabi Yusuf berdoa kepada Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla, menyebut karunia dan anugerah yang diberikan oleh Allah, salah satunya itu adalah ilmu. Nah, artinya tadi untuk mampu menerapkan konsep takwa sabar, takwa, sehingga cerita dan kisah yang kita rasakan nantinya betul-betul indah, itu dasarnya juga ternyata ilmu agama. Siapapun dari kita yang ilmunya mapan, ilmunya kuat dan kokoh, maka pasti akan menghadapi masalah dan persoalan itu dengan bijak, dan semuanya akan berakhir dengan indah insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Cerita tentang Nabi Yusuf tadi yang terpenting adalah ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Marilah kita sering untuk membacanya selain kisah-kisah para nabi dan rasul lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.